Yuk. Nah, inilah nanti titik balik peradaban. Namanya Renaissance. Ini yang mengawali peradaban besar yang hakikatnya kita nikmati sampai hari ini, yang kita sebut peradaban modern. Baik, kita ambil nafas sebentar karena sudah agak panjang perjalanan kita dari Yunani sampai ke abad tengah. Oke, Renaissance ini dari bahasa Perancis. Bahasa Inggrisnya rebirth, kelahiran kembali. Jadi banyak kalangan di barat saat itu memang ada kebalikan persepsi. Islam tadi kita sebut golden era, era keemasan. Banyak orang barat saat itu menganggap peradabannya itu dark, jadi era kegelapan. Khususnya karena mereka merasa sangat dikungkung oleh agama. Jadi mereka merasa tidak bebas berpikir. Agama terlalu ngatur macam-macam. Nah, mereka melihat daya otoriter agama mengebiri kreativitas intelektual mereka. Lama-lama nanti meledak, lahirlah Renaissance. Biasanya orang menyebut Renaissance itu muncul di Italia, Florence, abad ke-14. Jadi awalnya ya gerakan budaya, diskusi-diskusi kecil, tapi lama-lama menyebar, masuk ke banyak ranah, sastra, filsafat, seni, musik, politik, macam-macam, termasuk agama. Jadi ada beberapa perubahan paradigma, termasuk tentang manusia. Kalau di abad tengah itu namanya teosentris, pusatnya ada pada manusia. Di era Renaissance ini dibalik, teosentris pusatnya ada pada Tuhan. Di era Renaissance ini dibalik, pusatnya ada pada manusia. Jadi dari teosentris yang pusatnya Tuhan, sekarang disebut bukan Tuhan pusatnya, tapi manusia. Antroposentris. Antropos itu manusia. Jadi ya, ini saya lanjutkan. Oke, ini ada yang tanya, lahirnya di Italia, kenapa namanya pakai bahasa Perancis? Oke, ya, bahasa itu kalau dalam teori filsafat bahasa sifatnya arbitrer. Jadi arbitrer itu ya, yang viral itu tidak selalu setia dengan istilah yang ada. Jadi yang viral di Indonesia misalnya, istilah apa misalnya, itu ternyata bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa lain. TikTok misalnya, ini kan viral di Indonesia. Kalau dilacak mungkin TikTok itu bukan bahasa Indonesia, tapi mungkin bahasa apa. Jadi makanya populernya Renaissance, tapi diawali dari Italia. Jangan lupa juga ya, di Italia ini hanya awalnya. Jadi Renaissance ini bukan kok ada satu gerakan yang namanya Renaissance di Italia itu, tapi ada protes-protes, ada kegelisahan-kegelisahan yang berawal dari Italia terus menyebar kemana-mana ke seluruh Eropa. Gerakan ini nanti secara umum disebut Renaissance, meskipun awalnya dari Italia. Jadi ini kalau bahasa sekarang ya viralnya itu nanti diberi nama Renaissance. Oke ya. Nah, modelnya antroposentris. Antroposentris itu pusatnya pada manusia. Manusia tidak lagi dianggap sebagai pengunjung di dunia ini, namanya viator mundi. Viator mundi itu kalau saya terjemahkan bahasa Jawa, manusia itu di dunia ini hanya orang mampir ngombe,
mampir sebentar terus nanti melanjutkan perjalanan. Itu kan kita sering punya ideologi semacam ini. Jadi manusia itu viator mundi. Tapi di era Renaissance disebut manusia itu faber mundi. Kita ini bukan tamu di dunia ini, kita ini orang yang menciptakan dunia ini. Kitalah penguasa dunia ini. Semuanya tergantung pada manusia. Satu-satunya makhluk yang punya kuasa untuk mengatur dunia itu manusia. Jadi inilah namanya faber mundi, cirinya zaman Renaissance. Oke, dilanjutkan slide-nya. Yuk. Ayo. Nah, ini petanya Renaissance. Jadi kita lihat ya, asal-usulnya Renaissance. Puncak awalnya memang dari Yunani dan Romawi. Jadi Yunani dan Romawi yang tadi saya sebut Helenisme. Ketika abad tengah dimulai, gagasan-gagasan Yunani dan Romawi itu nanti pecah tiga dengan gayanya masing-masing. Ada Romawi Timur, ada Romawi Barat, ada Timur Tengah dan Afrika. Kalau Afrika termasuk Mesir yang Islam. Yang Romawi Timur, Kekaisaran Romawi Timur itu pusatnya Konstantinopel. Yang diwarisi adalah pikiran-pikiran Plato, Platonik. Cirinya Plato itu idealisme. Idealisme itu nanti di zaman modern berubah jadi rasionalisme. Jadi idealisme itu ide lebih penting daripada kenyataan. Kenyataan itu mengikuti ide. Ini gaya Platon. Kalau Romawi Barat, ini Italia. Kalau Konstantinopel itu kan Turki. Romawi Barat, Italia atau dulu dikenal Macedonia, yang diwarisi gagasan-gagasannya Plotinus, yang Neoplatonik. Neoplatonik itu agak mistik. Plato idealis, Neoplatonik agak mistik. Kalau Timur Tengah yang Islam, yang diwarisi adalah Aristoteles. Aristoteles ini pandangannya kebalikannya gurunya. Jadi kalau gurunya Plato itu idealis, Aristoteles ini realis. Jadi realis itu lebih fokus pada realitas, tidak pada ide-ide. Makanya perkembangannya berbeda. Islam dan Timur Tengah melahirkan peradaban ilmiah yang luar biasa. Karena mengembangkan ilmu, realitas itu kan bicara tentang ilmu. Sementara Romawi Timur dan Romawi Barat terjebak dalam idealisme, apalagi ditambah agama-agama. Sehingga mereka susah untuk mengembangkan ilmu, paradigmanya tidak cocok.